Helper atau decoy itu orang yang apa namanya, yang membantu trainer untuk melatih anjingnya dalam fase proteksi. Jadi kalau kita lihat secara visual, orang yang digigit anjing lah kita bilang. Jadi sebutannya ada helper, ada decoy, ada figuran. Tapi biasanya kita lebih suka pakai helper atau decoy. Nah, kalau di training mereka itu bertugas untuk membantu anjing, mengajarkan anjing bagaimana bisa mendapatkan grip yang baik, lalu drive yang bagus. Sedangkan di ujian, tugas dari helper itu adalah membantu juri. Sebenarnya helper di ujian atau di kompetisi itu adalah asisten dari seorang juri, di mana juri akan mengarahkan si helper untuk melakukan gerakan yang dikehendaki pada arah yang dikehendaki juga. Apa bedanya trial helper dengan training helper? Oke, trial helper itu adalah seseorang yang bertugas di lapangan saat ujian berlangsung ataupun kompetisi, di mana tugas utama dia adalah membantu juri sebagai asisten juri kita bilang. Dan helper-helper ini mempunyai lisensi masing-masing, baik itu lisensi klub, lisensi regional, lisensi nasional, dan lisensi internasional. Jadi untuk menjadi seorang helper ini, trial helper ini tidaklah mudah, karena mereka harus mengikuti ujian, lalu nanti dapat dinyatakan lulus atau tidak dengan grade-nya masing-masing, baik itu A, B, dan lainnya. Setelah itu mereka akan ditempatkan sebagai helper yang akan dipakai di ujian. Sedikit berbeda helper di Indonesia dengan helper di luar negeri. Di Indonesia mungkin ya kita sedikit kekurangan helper yang qualified lah untuk membantu juri saat di ujian. Tapi untungnya di bulan Maret ini kita akan ada ujian helper yang akan diadakan di Geraha Puspa Bandung di ProTrain dengan juri Mr. Rick Zainal dari Belanda. Beliau adalah juri IPO internasional yang sudah menjuri beberapa event nasional, event klub, bahkan internasional seperti Southeast Asia dan kejuaraan dunia seperti kejuaraan dunia Rottweiler beberapa tahun yang lalu. Saya sendiri sudah 3 kali diuji oleh beliau, yaitu di National Event Indonesia tahun 2011, lalu Southeast Asia tahun 2013, dan Southeast Asia tahun 2015. Jadi kesempatan ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Bagi teman-teman yang memang merasa mampu untuk mengikuti ujian helper ini, silakan, tidak ada salahnya. Tapi tentu saja sudah harus disertai dengan kemampuan ya. Jadi nggak asal saya mau ikut ujian lalu dites, takutnya pesertanya sendiri cedera atau anjingnya yang cedera. Jadi kita tidak menginginkan hal tersebut. Jadi trial helper ini ya memang orang-orang yang punya fisik yang bagus, skill yang bagus juga, bisa dibilang atletis juga, baik itu badan maupun movement ya. Tapi jika memang badan Anda tidak atletis seperti saya, kalau memang mampu ya why not gitu. Intinya adalah bukan masalah atletis itu menjadi hal yang paling utama, tapi skill Anda yang paling utama. Jadi helper trial ini di luar itu terbagi menjadi helper klub, helper regional, helper nasional maupun helper internasional untuk kejuaraan dunia. Jadi misalkan saya berkualifikasi menjadi helper regional,
saya tidak boleh menjadi helper untuk di event nasional, begitu juga di event internasional. Nah, di Indonesia ini saat ini yang saya tahu ada 2 orang yang sudah memiliki lisensi sebagai helper FCI ya, yaitu saudara David. Dia mendapatkan lisensinya beberapa tahun yang lalu itu di Jerman, tapi saya tidak tahu sekarang bagaimana beliau, apakah masih ada aktif di dunia pelatihan ini atau tidak. Yang kedua juga rekan saya Aris dari AK9, beliau juga mendapatkan lisensi dari Malinois Club of Thailand tahun 2013 dengan grade B, dan tahun depannya 2014 dengan grade A. Ya, mudah-mudahan apa yang mereka dapatkan ini dapat menjadi sumbangsih untuk kemajuan dog sport di Indonesia, khususnya IGP ini. Nah, di Maret depan kita juga akan mengadakan ujian ini. Saya sangat antusias dengan kegiatan yang positif ini, karena yang saya dengar dari Jawa Timur ada beberapa, mungkin 6 orang kalau tidak salah. Dari Jawa Tengah mungkin ada 2 ya. Dari Blackface Club sendiri ada 3, yaitu saya sendiri, Ketut, dan Rolin. Dimana kita coba sebaik mungkin, semampu mungkin untuk mengikuti ujian ini. Jika memang kita dinyatakan lulus dengan grade-nya masing-masing, diharapkan bisa memperbaiki standar ujian di Indonesia ini, khususnya di IGP ya, tentu saja. Nanti di bagian belakang dari vlog ini akan Anda lihat bagaimana kami melakukan rutinitas latihan sebagai helper. Jadi doakan supaya kedepannya kami bisa lulus dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kemajuan dog sport Indonesia. Dan memang pada tahun 2017 saya berkesempatan diundang oleh MIPOC ya, Malaysia Ipoh Club, untuk menjadi helper pada kejuaraan nasional mereka bersama rekan saya Aris. Kita berdua harus menghadapi, kalau tidak salah itu sekitar 8-10 anjing, saya lupa. Dan pada saat itu Aris berkesempatan menjadi first half helper. First half helper itu helper yang bertugas dari bagian Polenbark sampai dengan back transport dan side transport ke juri. Sedangkan saya bertugas menjadi second half helper yang bertugas untuk bagian long bite sampai side transport ke juri. Dan pada waktu itu jurinya adalah Simon Kwak. Beliau juga pernah menjuri saya sebanyak 2 kali di event Southeast Asia. Dan penilaian beliau terhadap kami berdua very good. Tidak banyak melakukan kesalahan yang berarti ya, dan bisa diterima oleh rekan-rekan pemain lainnya. Dan kami sudah bermain dengan maksimal dan cukup membanggakan buat kami berdua untuk menjadi helper dan diundang menjadi helper di sebuah kejuaraan nasional di Malaysia. Dan tahun ini 2019 ini di Oktober kalau saya tidak salah itu akan diadakan kejuaraan nasionalnya Indonesia, di mana nanti rencananya saya akan menjadi helper kembali, karena tahun ini saya belum memiliki anjing Ipoh 3 untuk dikompetisikan. Dan saya akan berkolaborasi dengan teman saya Johnny Effendi. Dan seperti biasa kemungkinan besar Johnny Effendi akan menjadi first half helper, saya akan menjadi second half helper lagi. Jadi tunggu saja informasi-informasinya di media sosial untuk di kejuaraan nasional di Oktober tahun ini. Kalau bisa hadir, silakan hadir, lihat bagaimana perkembangan dog sport di Indonesia ini. Training helper ini berbeda dengan trial helper ya. Karena tidak mudah juga untuk menjadi seorang training helper, karena dia harus bisa benar-benar mengajarkan anjing untuk bagaimana cara gigit yang benar, grip yang benar, bagaimana juga untuk memperhatikan nafas dari anjing,
kemampuan dari anjing. Apakah sudah harus berhenti latihan saat dia letih, ataupun bagaimana meningkatkan speednya, drive-nya, grip-nya, bagaimana mengajarkan out-nya. Jadi ini semua berbicara dengan teknik. Jadi training helper ini berbeda dengan trial helper, dimana kalau trial helper itu dia lebih melakukan pola ya, melakukan pola yang pola yang sudah ditentukan oleh juri dan sesuai dengan peraturan. Tapi kalau training helper, mereka bisa melakukan apa yang mereka mau, mungkin sedikit berbeda teknik dari masing-masing helper, tapi setidaknya tugas dari training helper ini tidak mudah karena benar-benar harus mengajarkan anjing ini menjadi lebih baik. Tapi memang yang saya harus akuin tidak semudah yang kita bayangkan ya, karena seorang training helper yang sudah top, saya rasa mereka pun tidak bisa meningkatkan lebih banyak lagi atau lebih jauh lagi terhadap anjing-anjing yang memang drive-nya kurang, grip-nya kurang. Tapi at least setidaknya mereka bisa menentukan dan memberi saran kepada pemilik anjing bahwa oke, kita harus respect sama anjing ini karena memang sampai disinilah kemampuan si anjing ini. Kita tidak bisa berbuat hal yang lebih tinggi lagi, hal yang lebih jauh lagi. Nah, ini juga harus disampaikan oleh training helper kepada pemilik anjing bahwa tidak semua anjing mampu untuk melakukan rutinitas bite work ini ya. Jadi helper yang baik, dia harus bisa menganalisa, dia harus bisa menguji dan menentukan bahwa anjing ini kemungkinan sampai di sini saja. Kalau untuk lebih tinggi lagi levelnya mungkin berat. Jadi di sini harus respect lah ya, harus bijak untuk menentukan itu. Dan training helper ini juga harus bisa membaca anjing. Jadi ada dari drive-nya, dari changing drive kita bilang, lalu dari aktif pasifnya, semua itu semua harus dikuasain. Jadi menurut saya, jika ada anjing yang bagus, drive-nya bagus, bite grip-nya bagus, impact-nya bagus, speed-nya bagus, tapi helpernya tidak mengerti, training helpernya tidak mengerti, anjing itu juga tidak akan menjadi anjing yang wow ya. Tapi juga jika seorang training helper yang berpengalaman, yang mengerti bagaimana membangun anjing, membantu anjing, anjing yang mungkin kita bilang bisa bermain tapi tidak terlalu maksimal, helper ini bisa meningkatkan sedikit lebih tinggi dari kemampuan dari si anjing itu. Oke. Nah, tapi bagaimana jika helpernya bagus, anjingnya juga bagus, komitmen training dari si pemiliknya juga bagus? Saya rasa akan mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa ya, dengan nilai-nilai yang cukup tinggi di ujian proteksi ya. Jadi itu perbedaan dari training helper dan trial helper. Nah, saya sendiri lebih ke training helper ya, karena terutama di Indonesia ini kan belum begitu sering diadakan event. Biasanya 1 tahun itu 2-4 kali ujian, dan setiap ujian ini belum tentu ada peserta dari IGP-nya atau IPO-nya ya. Jadi saya lebih spesialisasinya di training helper, karena selain membantu member-member saya, juga melatih anjing-anjing saya sendiri. Mau nggak mau saya harus menjadi training helper, dan di situ saya mulai belajar bagaimana membaca anjing, bagaimana menganalisa. Walaupun memang saya harus akuin belum sesempurna mereka yang di luar negeri, tapi setidaknya apa yang saya kerjakan dari 11 tahun yang lalu sampai hari ini setidaknya mendapatkan hasil yang cukup baik di beberapa ujian maupun di kejuaraan.